Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat di surati Al-Baqarah. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Pada hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi Ustadz dan juga bagi kalian. Alhamdulillah kita pada hari ini masuk sekolah pada hari yang pertama dalam keadaan saum. Itu istimewa. Kemudian keistimewaan yang lain pada hari ini adalah para taskil ummahatul ghad yang baru. Ya, Ustaz ucapkan selamat kepada ketua ya, Ibu Haifah, ya. Mudah-mudahan bisa melaksanakan amanatnya dengan mudah, lancar, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dukungan dari kalian semua. Kemudian juga Ustaz mengucapkan jazakumullah khairan kepada para taskil ummahatul ghad tahun periode angkatan 53 ya. 55. Semoga apa-apa yang kalian dedikasikan untuk kegiatan ummahatul ghad menjadi amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi banyak keistimewaan pada hari ini. Mau sambil duduk, mau sambil berdiri, mau sambil tidur, boleh. Ya silakan. Mau duduk? Ya boleh. Tuh. Tidak akan lama ya, tidak akan lama. Jadi kenapa kalian atau pada hari ini disebut hari yang sangat istimewa? Sebab kalian sekarang sedang melaksanakan sekaligus dua kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sedang saum, itu kan merupakan perintah Allah. Kenapa kalian mau saum, melaksanakan saum? Sebab ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan dalam surah apa? Al-Baqarah ayat 183. Ayat tersebut kelas 9 ini harus bisa diawali oleh harfu nida. Kalau ada harfu nida harus ada munada. Harfu nidanya adalah ya ayyuha. Siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alladzina amanu. Jadi saum di bulan Ramadan itu adalah perintah yang khusus, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bagi orang-orang yang beriman. Buat apa orang yang beriman melaksanakan saum di bulan Ramadan? Buat apa? Iya, la'allakum tattaqun. Ya, supaya orang yang beriman itu meningkatkan keimanannya kepada derajat ketakwaan. Bagaimana caranya? Atau apa yang harus dimiliki oleh orang yang beriman yang mau meningkatkan keimanannya kepada derajat ketakwaan?
Kita atau kalian harus menyadari, menurut pandangan Allah, orang yang paling baik, orang yang terbaik, orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Di antaranya dengan melaksanakan saum ini, orang yang beriman ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang terbaik, orang yang paling mulia. Ya, apa sikap orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang hati-hati dalam menjalankan apa yang dia amalkan. Orang yang bertakwa itu orang yang hati-hati dalam kehidupannya, karena takut apa yang dia kerjakan, apa yang dia amalkan tidak sesuai dengan perintah Allah. Jadi orang yang takwa itu orang yang takut. Takutnya kepada apa? Hanya takut kepada Allah. Contohnya kalian sedang saum ini di rumah, walaupun kalian melihat ya di meja banyak makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat, nanti pulang sekolah ya sisa sahur tadi kalian lihat, berani makan tidak? Tidak, karena apa? Karena takut kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa itu menyadari bahwa segala gerak-gerik langkahnya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kalian berada, wahwa ma'akum. Kapanpun, dimanapun, ketika di rumah, ketika di sekolah, ketika sedang tidur, ketika sedang apapun, wahwa ma'akum. Seperti baiat yang tadi kalian ucapkan. Tidak ada yang 4 orang, tidak ada yang 5 orang, kecuali keenamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahwa ma'akum, ainama anu. Dimanapun kalian berada, Allah akan menyertai. Jadi orang yang bertakwa itu menyadari dengan sepenuh hati bahwa apa yang dia amalkan ya selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi keistimewaan pada bulan Ramadan. Di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amalan-amalan yang biasa kita kerjakan, yang biasa orang-orang yang beriman kerjakan. Jadi di bulan Ramadan ini banyak bonus-bonus yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Contohnya apa? Ketika kalian mengerjakan sholat sunnah, ya, qobla ba'da, itu kan ada, atau duha, itu. Atau qiyamul Ramadan, tarawih. Tarawih itu adalah hukumnya wajib, ada di bulan wajib sunat. Sunnah, ya. Jadi qiyamul Ramadan, salat tarawih itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dikerjakannya di bulan Ramadan, Allah menilai bahwa yang sunnah-sunnah itu dinilai oleh Allah, diberi pahala oleh Allah seperti yang wajib. Sekarang kalau kalian mengerjakan yang wajib, seperti melaksanakan sholat yang wajib, pahalanya bagaimana? Diberikan oleh Allah sab'ina. Sab'ina itu berapa? Wahid, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis? Bukan. Wahid, Isnin, Selasa, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Sab'ah. Sab'ina. Berarti sab'ina berapa? 70 kali lipat. Ya. Makanya kita sebagai orang yang beriman harus betul-betul memperhatikan ya, bulan Ramadan ini menjadikan kesempatan untuk meningkatkan amal-amal yang soleh, amal-amal kebaikan. Seperti ya, kalian kan sedang selalu menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kan wajib ya.
wajib, berarti ada pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuang sampah pada tempatnya. Tadi dikatakan oleh teman kalian siapa? Ya, harus memperhatikan hal-hal yang remeh, yang kecil. Itu di bulan Ramadan akan sabrina, berlipat ganda gitu. Dan jangan lupa Rasulullah SAW memberi nasihat kepada kita. Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka anil kadzib. Supaya saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tadi oleh teman kalian juga disampaikan, tidak hanya menahan haus lapar, ya, haus dahaga lapar saja, tapi kalian juga harus menjaga pendengaran kalian. Saumkan, kata Rasul itu, pendengaran, saumkan penglihatan, saumkan lisan kamu anil kadzib, daripada berbohong, agar saum yang kita laksanakan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara saum pendengaran? Gunakanlah pendengaran ini untuk mendengar nasihat-nasihat yang akan meningkatkan keimanan. Bagaimana cara saum mata? Gunakanlah mata ini untuk mentafakuri, melihat ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antaranya? Diciptakannya langit dan bumi dan segala isinya. Apa isi bumi itu? Yaitu pepohonan, binatang, manusia. Kalian manusia bukan? Manusia, ya. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan. Apalagi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat yang terbesar kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Gunakan mata ini untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan inilah kesempatan yang terbaik di bulan Ramadan. Pergunakanlah, perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Quran agar saum kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, nasihat dari Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala tahzan. Ya, bersemangatlah kalian, berlomba-lombalah kalian pada bulan Ramadan ini berbuat hal-hal yang bermanfaat. Dan minta tolonglah kepada Allah, jangan lemah. Ya, ingat itu, berlomba-lombalah untuk berbuat hal-hal yang bermanfaat, jangan lemah. Dan mintalah kekuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita kuat berpuasa, agar kita kuat menahan nafsu, agar kita bersemangat dalam beramal soleh. Sekian ya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Bisa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih kepada Ustaz